Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali melalui vlog Paroki Santo Yakobus Mariso Makassar. Tema kita kali ini adalah My Partner or My Enemy. Sebuah tema yang sangat menarik dan tentu menjadi pertanyaan menantang khusus para pasangan suami istri, pasutri yang menjalani kehidupan berumah tangga. Saudara-saudari yang terkasih, kesepakatan membangun keluarga diawali dari ketertarikan seseorang pada lawan jenis dan berbalas dengan penerimaan. Setelah itu keakraban berlanjut dan semakin terpupuk oleh pertemuan-pertemuan dan saling bertukar rasa. Yang sudah pasti adalah masing-masing berharap pujian dengan menampilkan yang baik dari dirinya, terutama sikap, perilaku, serta sifat-sifat dan kebiasaan lainnya. Pada tahap ini biasanya yang kurang baik disembunyikan, tidak tampil ke permukaan demi menjaga hubungan agar terpelihara dengan baik. Keakraban yang terpelihara didukung dengan intensnya pertemuan, mempererat ikatan perasaan, dan semakin mendorong keterikatan hubungan dan membawa pasangan tersebut menentukan sikap. Saudara-saudari yang terkasih, setiap pribadi tumbuh dan berkembang hingga dewasa dibentuk oleh banyak hal yang berpengaruh pada kepribadian yang spesifik, berbeda dengan yang lain dalam sikap, sifat, kebiasaan, karakter, cara pandang, dan banyak ciri lainnya. Dengan perbedaan ini, setiap pribadi akan mengusahakan penyesuaian ketika masuk dalam pergaulan. Dan bersamaan dengan itu, mengamati perbedaan pribadi dirinya dan orang lain di luar dirinya. Pada saat inilah, penerimaan dan penolakan, serta penyesuaian menjadi pertimbangan dalam pergaulan. Dapat saja terjadi dalam diri pribadi kita. Ada ciri yang tidak menarik, bahkan menimbulkan penolakan bagi pribadi lain. Dan kita tidak sadari, atau kita punya argumen bela diri. Hal inilah yang dapat digolongkan sebagai my enemies inside myself. Hal ini kita temui ketika kita merasa dengan sungguh bahwa ada penolakan seseorang terhadap ciri tertentu pada diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak banyak tahu tentang masa lalu, masa pertumbuhan orang lain, sampai yang bersangkutan menceritakan. Tetapi tentang diri kita sendiri, paling tidak sebagian besar kejadian masih ada di dalam memori kita. Pengalaman dalam masa pertumbuhan sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Pengalaman wajar sesuai kebutuhan primer tiap fase pertumbuhan membentuk kepribadian wajar pada akhirnya. Akan tetapi sebaliknya, bila seseorang mengalami hal yang tidak sewajarnya sesuai kebutuhan primer, sesuai fase tertentu, akan meninggalkan pengaruh negatif pada kepribadiannya kelak. Hal ini kemudian disebut dengan luka batin yang tumbuh mengakar pada kepribadian yang sering diistilahkan dengan akar pahit. Ciri-ciri luka batin dan akar pahit seperti cepat marah, iri hati, dengki, dendam, curiga, dan berbagai ciri kepribadian, sifat, perilaku, dan karakter buruk lainnya. Semua ini menjadi enemies bagi diri sendiri dan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan saat ini banyak keluarga yang sudah berjalan normal sampai bertahun-tahun. Pasangan suami istri nampak serasi dan ideal, bahkan menampilkan kemesraan. Padahal kalau mau dilihat, sangat sulit didapati seseorang dewasa tanpa celah sedikit pun, tanpa luka batin, tanpa akar pahit.
Dan bila di permukaan ada pasangan serasi, partner yang saling melindungi pasangan, seyogianya saya termasuk dalam hitungan itu. Saya dan kita tentu berusaha menciptakan suasana serasi dan bahagia bersama my partner, our partner, setidaknya ketika orang lain di dekat atau sekitar kita. Saya dan pasangan sering merasa terangkat mendengar pujian orang. Dan sekarang ini kami dianugerahi 2 orang anak, sepasang. Dan kami berusaha membesarkan anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Kami sedapat mungkin menghindarkan dari hadapan anak-anak kami suatu pendapat, my partner, my enemy. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.